Suwandi. Lucia Satriani Utaurus. Saya Rosa Sandra. Saya Aprilia Artianti. Saya Rina Lestari. Saya Ovaldo Yakob. Saya Akan Menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Mengutip dari Wikipedia, pengertian komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Biasanya, komunikasi organisasi ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat di dalam proses penerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi juga bisa disebut sebagai pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Oleh sebab itu, proses komunikasi organisasi dipilih berdasarkan persetujuan secara sosial. Namun, biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi bukan berorientasi pada organisasi tersebut, melainkan kepada para anggotanya secara individual. Jenis organisasi. Jenis organisasi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jenis komunikasi formal dan informal. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan berdasarkan tingkat formalitas yang digunakan. Terdapat 2 jenis bagian, yaitu komunikasi organisasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi. Pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Contohnya berita resmi yang ditunjukkan kepada pelanggan lewat siaran pers. Untuk komunikasi informal, jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu dan karyawan lain dalam kelompok kecil. Dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Tidak seperti komunikasi formal yang bergerak lebih lambat, komunikasi informal lebih improve. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsiran. Beberapa pendapat mengatakan banyak organisasi menyukai komunikasi informal daripada formal karena kemungkinan karyawan menjadi lebih kreatif dan mandiri. Komunikasi terarah. Bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi juga terarah. Artinya, informasi dapat mengalir ke bawah atau ke atas atau secara horizontal. Berikut masing-masing cirinya. Yang pertama, komunikasi ke bawah, mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan frontliners. Yang kedua, seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan. Yang ketiga, dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja. Yang keempat, dapat berbentuk tulisan seperti email, memo, pedoman kerja, atau lisan seperti rapat atau panggilan telepon. Yang kedua, ada komunikasi ke atas, yaitu mengalir dari tingkat bawah ke atasan, dapat mencakup proyek atau materi yang ditunjukkan oleh karyawan kepada manajer. Yang ketiga, ada karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Yang terakhir ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama atau departemen atau posisi yang sama. Yang kedua, bisa juga terjadi pada karyawan sama departemen beda area. Yang ketiga, tergolong cepat dan cenderung spontan. Dan yang terakhir, kebanyakan berupa komunikasi verbal. Komunikasi internal dan eksternal. Contoh lain dari komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Seperti sebutannya, komunikasi ini terjadi di luar dan di dalam organisasi. Mari simak seperti apa kriterianya. Yang pertama, komunikasi internal. Yang pertama terjadi di antara anggota organisasi, terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang seperti departemen atau tim proyek. Yang selanjutnya, jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Yang selanjutnya, komunikasi eksternal, dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Yang selanjutnya dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tercapai. Biasanya bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu, sehingga audiens menerima pesannya. Komunikasi lisan dan tertulis. Berikutnya adalah bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi. Dapat berupa lisan ataupun tertulis. Berikut cirinya. Komunikasi lisan dapat terjadi antara 2 orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti gathering atau annual meeting.
Meskipun mungkin tampak lebih informal, seringkali bentuk komunikasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga bisa terlihat dalam bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Bisa dilakukan di situasi informal juga seperti mengirim pesan konfirmasi kepada rekan kerja layaknya pada komunikasi horizontal. Contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi antar staf. Komunikasi antar staf ini merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang membahas mengenai masalah di seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaian diri. Yang kedua, komunikasi antar manajer. Biasanya komunikasi ini memiliki isi penting untuk menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan serta kesuksesan bersama. Yang ketiga, komunikasi antar kepala departemen. Biasanya terjadi untuk melakukan koordinasi, menyebar informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau perusahaan, dan memberi solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Mengapa? Karena membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antara sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga komunikasi organisasi akan memberikan dampak peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut. Pada dasarnya, komunikasi menjadi salah satu kebiasaan yang biasa dilakukan. Maka komunikasi sangat efektif dalam mempermudah seseorang dalam memahami pesan atau informasi. Sehingga permasalahan yang kompleks seperti kesalahpahaman dapat dicegah dengan komunikasi interpersonal yang baik. Lalu peran komunikasi organisasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Sebab tanpa adanya komunikasi segala sesuatu pasti tidak akan berjalan lancar. Kemungkinan besar akan terjadi seperti miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu atau perusahaan. Komunikasi adalah sumber informasi kepada anggota organisasi untuk proses pengambilan keputusan karena membantu mengidentifikasikan dan menilai tindakan alternatif. Komunikasi juga memainkan peran penting dalam mengubah sikap individu, yaitu individu yang terinformasi dengan baik akan memiliki sikap yang lebih baik daripada individu yang kurang informasi. Majalah organisasi, jurnal, rapat, dan berbagai bentuk komunikasi lisan dan tertulis membentuk sikap karyawan. Komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi. Dalam kehidupan saat ini, satu-satunya kehadiran individu lain mendorong komunikasi. Juga dikatakan bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, komunikasi juga membantu dalam proses pengendalian. Ini membantu mengendalikan perilaku anggota organisasi dengan berbagai cara. Ada berbagai tingkat hierarki dan prinsip serta pedoman tertentu yang harus diikuti karyawan dalam suatu organisasi. Mereka harus mematuhi kebijakan, menjalankan peran pekerjaan mereka secara efisien, dan mengkomunikasikan masalah pekerjaan dan keluhan kepada atasan mereka. Dengan demikian, komunikasi membantu dalam mengontrol fungsi manajemen.